1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama, berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terdapat juga harapan dalam sila pertama ini, yaitu dengan kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan menyakiti saudara kita sendiri. Contoh penerapan Pancasila berdasarkan sila pertama adalah 1. Mempercayai adanya Tuhan, 2. Memeluk suatu agama tertentu, 3. Menjalankan ibadah sesuai dengan perintah agama, 4. Toleransi. Karena perbedaan antara pemeluk agama bisa saja menimbulkan masalah di negara kita. Cara paling mudah untuk menghindari konflik agama adalah dengan meningkatkan rasa toleransi. Berikut ini beberapa bangunan yang mencerminkan sila pertama. 1. Masjid. Masjid adalah tempat beribadah bagi umat Islam. Salah satunya adalah Masjid Baitur Rahman Aceh. Masjid ini pertama kali dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada 1612 Masehi yang terletak di pusat Banda Aceh. 2. Candi Borobudur. Candi ini dibangun pada abad ke-9 yang saat itu dipimpin oleh Raja Samaratungga. Candi ini menjadi tempat kegiatan keagamaan bagi agama Buddha pada masa itu yang terletak di Magelang, Jawa Timur. 3. Ada Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi bagi umat Hindu yang saat itu dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. 4. Ada Gereja Katedral Santo Petrus. Gereja ini merupakan gereja tertua yang berlokasi di Jalan Merdeka, Bandung. Gereja ini merupakan tempat beribadah bagi umat Kristen. Contoh penerapan sila pertama. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dilambangkan dengan rantai emas. Mata rantai tersebut berbentuk segi empat dan ikatannya saling berkaitan satu sama lain. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkarannya melambangkan perempuan. Contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Yang kedua, bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. Selanjutnya, menghargai pendapat, berani mengakui kesalahan, mengunjungi teman yang sakit, dan memberi santunan kepada anak atau orang miskin. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mempunyai arti sebagai masyarakat Indonesia harus menjadi satu, di mana satu itu dimaksud utuh dan tidak terpecah belah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Dengan bersatu, kita bisa memenuhi salah satu tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakat dari peperangan. Walaupun Indonesia memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, kita tetap harus bersatu untuk meraih cita-cita negara. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk tetap bersatu. Contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bangga akan karya bangsa Indonesia. 2. Menghargai perbedaan. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki makna bahwa kehidupan bermasyarakat dapat berjalan melalui musyawarah dan mufakat untuk mencapai keputusan bersama. Arti musyawarah pada kalimat di sila keempat menjadi kata kunci. Musyawarah di sini bertujuan untuk mencari kesepakatan bersama berdasarkan hati nurani yang tulus, pertimbangan akal sehat, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 3. Tidak memaksakan kehendak saat sedang bermusyawarah. 4. Menghargai keputusan akhir yang didapat selama musyawarah. 5. Menghargai perbedaan pendapat antar warga negara. Yang keenam, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sila kelima mempunyai simbol yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, kapas ketersediaan pakaian. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil. Contoh kehidupan sehari-hari dari makna sila kelima yaitu pertama, gemar bekerja bakti dan bergotong royong. Yang kedua, bersikap adil dengan tidak berpilih-pilih dalam berteman dan tidak diskriminatif dan memperlakukan orang-orang sama tanpa mempedulikan latar belakang, agama, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada video wawancara dengan salah satu guru SD tentang penerapan sila-sila kepada siswa. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sekarang berada di SDN Pasir Kaliki. Kita akan mewawancarai salah satu guru SD yang ada di Pasir Kaliki, yaitu Ibu Ella Hayati SPD. Selamat pagi Ibu. Pagi. Saya mau bertanya, menurut Ibu apa yang dimaksud dengan Pancasila? Sebagaimana kita ketahui ya, kalau yang namanya Pancasila tidak asing lagi di telinga kita. Pancasila itu merupakan suatu dasar negara Indonesia dan merupakan suatu dasar nilai atau norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Yaitu mungkin intinya seperti itu. Kemudian bagaimana cara Ibu menerapkan nilai-nilai Pancasila terhadap siswa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada siswa? Nah, dalam hal penerapan nilai-nilai Pancasila itu yang pertama kita mengenalkan dulu yang namanya Pancasila kepada anak-anak. Anak-anak disuruh menghafal dulu ya urutan Pancasilanya itu seperti apa, urutan Pancasila dari ke-1 sampai ke-5. Anak-anak harus hafal dulu gitu. Nah, sesudah hafal kita tanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila itu kan berbeda ya. Misalnya sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Cara penanaman nilai-nilainya itu kita jelas di sini unsur ibadah ya, menurut keyakinannya masing-masing. Nah, di sini anak-anak kita kenalkan cara-cara kita beribadah, cara-cara kita mempercayai Tuhan gitu ya. Bagaimana cara-cara kita beribadah menurut agamanya masing-masing. Kemudian sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, yang kedua itu kita dalam hal ini kita mengajak anak-anak untuk misalnya ada temannya yang sakit, kita ajak menengok, kemudian kita anjurkan misalnya kepada orang tuanya untuk mengajak berkunjung ke saudaranya gitu kan. Anak-anak pasti punya saudara ya. Nah, itu dibiasakan dengan keluarganya untuk mempererat tali silaturahmi. Nah, kemudian untuk sila ketiga anak-anak itu kan persatuan ya, sila ketiga itu. Kemudian anak-anak itu diajak bermain bersama. Nah, di sini diharapkan sikap persatuan dan kesatuannya. Jadi dalam permainan itu seperti apa? Misalnya dalam pembelajaran olahraga bisa juga ya. Misalnya tim, gitu, dalam satu tim itu bagaimana supaya meraih keberhasilan itu dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan. Gitu. Nah, untuk
Untuk yang kerakyatan, yang sila yang keempat, misalnya kita tanamkan dalam hal pemilihan ketua kelas, itu kan berdasarkan musyawarah, ya. Nah, Iya. itu untuk yang kelima. Yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bisa dengan berbagi dengan teman lah. Nah, sila kelima itu supaya berbagi dengan teman, misalnya supaya ada rasa adilnya seperti apa gitu, tidak memilah-milah teman, tidak pilih kasih lah gitu, supaya bersikap adil seperti apa gitu, dalam bentuk permainan atau dalam bentuk yang lainnya. Nah, untuk menanamkan rasa cinta tanah air, jelas itu harus kita tanamkan sejak usia dini ya, secara usia, apalagi sekarang di usia SD, itu dalam pembiasaan sehari-hari itu sudah dilaksanakan. Sebelum kegiatan belajar dilaksanakan menyanyikan Indonesia Raya, kemudian lagu-lagu wajib, dan sebelum pulang biasanya itu lagu-lagu daerah. Jadi supaya anak itu mengenal dia itu berada di daerah mana dan harus apa terhadap budaya daerahnya. Hanya itu yang Terima dapat kasih. saya berikan. Mungkin ada manfaatnya. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Mungkin seperti itu teman-teman wawancara saya dengan Ibu Ella di SDN Pasir Kaliki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara-cara kita beribadah menurut agamanya masing-masing. Kemudian sila yang kedua itu kemanusiaan yang Adil dan beradab. Ya, yang kedua itu kita dalam hal ini kita mengajak anak-anak untuk misalnya ada temannya yang sakit, kita ajak menengok, kemudian kita anjurkan misalnya kepada orang tuanya untuk mengajak berkunjung ke saudaranya gitu kan, anak-anak pasti punya saudara ya. Nah, itu dibiasakan dengan keluarganya untuk mempererat tali silaturahmi. Nah, kemudian untuk sila ketiga, anak-anak itu kan persatuan ya, sila ketiga itu. Kemudian anak-anak itu diajak bermain bersama. Nah, di sini diharapkan sikap persatuan dan kesatuannya. Gitu, dalam permainan itu seperti apa? Gitu. Misalnya dalam pembelajaran olahraga bisa juga ya. Misalnya tim, gitu, dalam satu tim itu bagaimana supaya meraih keberhasilan itu dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan. Gitu. Nah, untuk yang kerakyatan, yang sila yang keempat, misalnya kita tanamkan dalam hal pemilihan ketua kelas, itu kan berdasarkan musyawarah, ya. Nah, Iya. itu untuk yang kelima. Yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bisa dengan berbagi dengan teman lah. Nah, sila kelima itu supaya berbagi dengan teman, misalnya supaya ada rasa adilnya seperti apa gitu, tidak memilah-milah teman, tidak pilih kasih lah gitu, supaya bersikap adil seperti apa gitu, dalam bentuk permainan atau dalam bentuk yang lainnya. Nah, untuk menanamkan rasa cinta tanah air, jelas itu harus kita tanamkan sejak usia dini ya, secara usia, apalagi sekarang di usia SD, itu dalam pembiasaan sehari-hari itu sudah dilaksanakan. Sebelum kegiatan belajar dilaksanakan menyanyikan Indonesia Raya, kemudian lagu-lagu wajib, dan sebelum pulang biasanya itu lagu-lagu daerah. Jadi supaya anak itu mengenal dia itu berada di daerah mana dan harus apa terhadap budaya daerahnya. Hanya itu yang Terima dapat kasih. saya berikan. Mungkin ada manfaatnya. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Mungkin seperti itu teman-teman wawancara saya dengan Ibu Ella di SDN Pasir Kaliki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.